Halo, Assalamualaikum. Di sini saya Diah Nurfiansi dari kelas non reguler 07. Mulai hari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stiki PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan praktik demokrasi. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah untuk memberikan wawasan lebih kepada semua pihak, mahasiswa ataupun masyarakat, konsep dan praktik demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Berikut pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada Abraham Lincoln yang berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Charles Costello. Demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Sedangkan secara umum, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ciri-ciri sistem demokrasi. Di sini, negara yang memiliki ciri-ciri sebagai negara yang menganut sistem demokrasi adalah yang pertama, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang syah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Yang keempat, dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Yang kelima, agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis, melalui pertemuan, media elektronik, dan media cetak. Yang keenam, pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Selanjutnya, asas demokrasi. Di sini asas demokrasi ada dua. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, ada tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dalam demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Ketiga, kebebasan berpendapat dan masyarakat. Keempat, pergantian pemerintah secara berkala. Kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Yang ketujuh, kebebasan pers. Macam-macam bentuk demokrasi. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat ada 8. Yang pertama, demokrasi langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung. Ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Yang keempat, demokrasi formal. Kelima, demokrasi material. Keenam, demokrasi campuran. Ketujuh, demokrasi liberal. Dan yang terakhir, nomor 8, demokrasi rakyat. Sedangkan demokrasi berdasarkan fokus perhatian ada 3. Yang pertama, demokrasi formal. Kedua, demokrasi material. Dan terakhir, demokrasi gabungan.
Perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Yang kedua, demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Baiklah, terima kasih. Itu tadi materi tentang konsep dan praktik demokrasi oleh saya Diana Nurwendisi. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan dalam